warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang web pembuatan kuis online yang mungkin bisa digunakan untuk mengadakan ujian online pada siswa pada saat work from home saat ini, yaitu adalah testmouse.com. Testmouse.com ini adalah suatu website yang bisa kita gunakan untuk membuat soal atau ujian pada siswa-siswa kita secara online. Tetapi seperti yang lain juga ada pembatasan antara yang free dan yang berbayar. Di sini halaman website testmouse.com, halaman awalnya dia memang yang ditekankan di sini adalah Testmouse is very simple, berarti dia sangat simple. Dan yang saya suka di sini adalah dia menyediakan laporan berbasis CSV. Jadi kita bisa mengambil data nilai anak kita berbasis Excel nanti. Yang saya jelaskan hari ini tentang yang free. Kita tekan build a test. Ya, di build a test di sini ada limitation atau pembatasannya. Kita hanya bisa membuat 50 soal per tes dan hanya bisa 100 responses per tes. Jadi hanya bisa 100 orang yang mengerjakan tes dan 50 soal per tes. Menurut saya ini lebih dari cukup karena kita biasanya per kelas itu kalau untuk Indonesia itu kan di SMK itu 36, jadi hanya 36 orang per kelas dan biasa memang soal itu maksimal 50 kita buat. Jadi apabila kita lebih responsisnya dari 100 orang, maka kita akan yang dapat kita ambil laporan itu atau nilai hasil dari penilaian itu hanya 100 orang tersebut. Jika ingin mengambilnya ya tetap bayar. Lanjut. Jadi kalau caranya bagaimana untuk mengakalinya, ya kita buat per kelas itu satu link. Misalnya kelas ini kita buat satu tes. Nah, kelas 11 KJ1 satu tes, 11 KJ2 satu tes. Jadi memang agak repot, cuma memang kalau untuk ngambil free ya kita harus repot sedikit. Test name misalnya saya ngejar TLJ kelas 12 TLJ 1 misalnya. Untuk tes kelas 12 pelajaran TLJ kelas yang pertama, choose password misalnya 123456 saja, di tab create test. Nah, di sini untuk Testmouse ada 4 langkah, yang 5 langkah dimulai dari 0. Yang pertama, bookmark this page and write down your password. Jangan lupa itu nanti link yang diberikan dan password yang kita isikan. Terus adjust setting, terus add question, publish and distribute, dan view result. Jadi ada 5 langkah. Jadi ini sangat simpel sekali. Pertama kita masuk ke adjust setting. Adjust setting ini kita mengatur settingan umum untuk kuis atau ujian yang kita buat. Misalnya di sini introduction-nya ujian ini misalnya untuk kelas 12 TKJ 1 mata pelajaran TLJ atau teknologi layanan jaringan. Terus kita bisa pilih temanya atau temanya atau color scheme-nya, bisa biru, bisa default, abu-abu, merah, dan hitam. Biasa saya pakai default aja karena enak, di situ putih, lebih enak mata untuk melihatnya.
choosing with kita automatically aja. Question setting, ada show all the test question on one page. Ini di dalam satu halaman tuh dikeluarkan semua pertanyaannya, atau show one question per page atau satu-satu. Terus randomize the other of the question during the test, merandom. Nah, ini saya tidak rubah, saya membuatnya untuk satu halaman ditunjukkan semua soal, biar tidak terpotong waktunya untuk next dan loading lagi untuk ke halaman berikutnya. Random itu pasti. Terus ini review setting, apa yang harus kita masukkan di review, misalnya show custom message if student pass or failed, misalnya berapa persen. Kita minta misalnya 75%. Kalau pas message selamat Anda lulus. Kalau file misalnya Anda remedial, temui guru mata pelajarannya. Terus di terakhir apa yang kita tunjukkan, apakah skor kita keluarkan ataukah tes online. Kalau ini biasanya saya hilangkan karena kita tidak memasukkan menunjukkan jawaban yang benar dan penyelesaiannya, serta yang mana yang respon dari salah dan benarnya. Jadi skor aja yang kita centang, skor kita keluarkan. Who can take your test? Anyone? Itu semua orang bisa ngambil, ataukah kita pakai passcode? Ya. Terus apakah unique identifier? Ini harus bayar. Jadi yang bisa kita gunakan adalah cuma anyone atau enter your passcode choosing of my choosing. Jadi kita masuk passcode-nya, misalnya untuk kelas KJ 12 tadi ya, 12 KJ 1, misalnya passcode-nya itu. Jadi dia tidak bisa ngambil, kalau tidak dikasih passcode-nya dia tidak bisa ngambil ujian ini. Terus ini untuk pengaturan waktu, misalnya kita masukkan di sini 15 menit aja, dan berapa banyak pengambilan tes, misalnya 1 kali atau 2 kali. Ini what should test taker enter identifier, ya, nama yang dimasukkan. Terus browser functionality, ini untuk fungsi ini harus berbayar semua. Jadi kalau yang ini apakah dia bisa mendisable klik kanan, mendisable copy paste, ini semua bisa dilakukan apabila kita menggunakan fitur yang berbayar. Kalau gratis tidak bisa. Terus do you want to receive an email whenever someone finish this test? No, jadi tidak ada kirim, kita save. Itu settingan yang kita gunakan. Sekarang memasukkan soal. Masukkan soal, salah satu mungkin di sini tidak ada yang import export, jadi kita masukkannya secara manual. Misalnya kita pilih di sini yang support soalnya, misalnya multiple choice yang choose many, choose one, true false, match, dan lain sebagainya. Survei juga ada, short answer, long answer, jadi bisa kita gunakan. Misalnya kita pakai multiple choice saja. Yang satu, jadi saya sudah siapkan soal di sini. Misalnya ini soal pertama, saya copy questionnya.
soal kita buat, kita periksa. Oke, sudah tuh kita publish. Publish ini apakah kita mau download as Word atau enggak, atau di view print in browser aja, itu terserah kita pilih yang mana. Kalau kita nggak perlu untuk Word doc-nya, nggak usah publish. Di sini setelah publish ada statusnya. Jadi statusnya open, jadi bisa diambil kapan saja, atau ada schedule-nya. Tapi untuk menggunakan schedule kita tidak bisa, harus fitur yang berbayar, jadi tidak bisa. Kalau close juga fitur, jadi cuma open yang bisa kita gunakan. Jadi tesnya itu secara terbuka bisa dibuka setiap saat. Jadi itu untuk free-nya. Ini kita copy nih biar nggak lupa. Nah ini, atau kita coba ini bentuk tesnya. Nama harus misalnya Yarli, passcode-nya tadi 12KJ1, start. Nah di sini ada 5 soal yang kita masukkan, coba kita jawab. Nih IBBX, terus ini yang di random adalah soalnya, tapi jawabannya tidak di random. Misalnya gitu ya. Submit. Show score 80, selamat Anda lolos. Logout. Kita masuk lagi, misalnya namanya Adi. Soalnya di random tapi jawabannya tidak. Kita buat salah-salah. Submit. Nah, Anda remedial, temui guru mata pelajarannya. Untuk melihat hasilnya di administration, kita tadi set passwordnya 123456, login. Di sini ada result. Jadi masuk di sini hasil dari ujian anak kita. Terus bisa kita download misalnya point grade. Di sini export to CSV, point grade, hasilnya seperti ini. Jadi poin. Di sini post possible, ini point grade. Terus coba respond grade. Nah, respon grade seperti ini. Jadi ada jawaban yang dia masuk, yang tersimpan di dalam hasil Excel-nya. Ini jawabannya. Oke. Sedikit tambahan dari saya. Tadi yang kita buat adalah jawabannya tidak di shuffle atau tidak diacak. Untuk mengacak jawabannya itu kita tinggal mengklik tombol di lambang di samping ini, lambang shuffle di samping ini, untuk mengacak jawaban ke dalam ke yang tampil nanti ke siswa. Jadi itu tambahan sedikit. Terus yang untuk kedua, yang selanjutnya adalah dari awal. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa menyimpan linknya. Jadi ketika kita ingin masuk lagi ke dalam tes yang kita buat, kita tinggal copy linknya, masukkan ke browser, terus login di administration, passwordnya diingat. Misalnya tadi saya password 123456. Login, salah, 123456. Nah, jadi dia masuk lagi ke tes yang kita buat.
bisa ambil result lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk melakukan ujian online terhadap siswa kita di saat keadaan seperti ini. Saya usaikan video saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.